Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Balap Mania, selamat datang kembali ke channel 35 Saputra. Ronde kedua Moto2 di sirkuit Termas de Rio Hondo di Argentina sob. Pembalap Indonesia Mario Suryo Aji, pembalap dari Honda Tim Asia, gagal finish sob karena Mario Aji terjatuh. Pasti sobat-sobat balap mania banyak yang kecewa ya sob dengan hasil buruk yang diraih oleh Mario Aji pada saat balapan di ronde kedua di kelas Moto2 di sirkuit Termas de Rio Hondo di Argentina. Namun sob, jangan kita lupakan juga ya sob, sebenarnya menurut admin yang harus kita perhatikan adalah bagaimana peningkatan performa yang sudah ditunjukkan oleh Mario Aji di musim balap 2025 ini sob. Jadi jangan karena Mario Aji tidak finish di ronde kedua tiba-tiba sudah langsung menghujat Mario Aji ya sob. Tetapi kita tidak melihat bagaimana Mario Aji di ronde pertama kemarin dan juga ronde kedua ya sob, di sesi pre-practice, practice hingga kualifikasinya, Mario Aji ini sudah menunjukkan peningkatan performa yang sangat signifikan sob. Jadi kalau menurut admin peningkatan performa Mario Aji ini sangatlah signifikan dan juga sangatlah positif dibandingkan dengan musim perdana Mario Aji balapan di kelas Moto2 ya sob, di musim balap 2024. Kalau di musim balap 2025 ini kita melihat Mario Aji secara perlahan, step by step, sudah mulai bisa merangsek ke posisi 10 besar hingga posisi 5 besar dari catatan waktunya sob. Nah, yang menjadi mungkin yang sekarang yang menjadi perhatian adalah bagaimana Mario Aji harus bisa lebih perform lagi di saat balapannya sob. Karena pada saat balapan kemarin sebenarnya menurut admin penampilan Mario Aji ini sudah cukup baik. Namun sayang Mario Aji kurang beruntung. Nah, jadi walaupun Mario Aji terjatuh, ada poin-poin penting nih sob yang bisa kita lihat pada saat penampilan Mario Aji di sirkuit Termas de Rio Hondo di ronde kedua kemarin di Argentina. Nah, poin-poin penting ini nanti yang akan admin bahas mengenai performa dari Mario Aji ya sob, sebelum Mario Aji terjatuh pada saat balapan di sirkuit Termas de Rio Hondo di Argentina sob. Oke sob, jadi sebelum admin lebih lanjut lagi ya membahas mengenai performa dari Mario Aji di ronde kedua di sirkuit Termas de Rio Hondo, admin sedikit ingin menjelaskan ya sob tentang saran ataupun masukan dari sobat balap mania. Ada beberapa sobat balap mania ya sob, kalau satu mungkin admin tidak akan memberikan penjelasan, tetapi karena ini ada beberapa sobat balap mania yang memberikan saran dan juga masukan, tentu saja admin sangat tergugah karena pastinya saran dan juga masukan yang diberikan oleh sobat balap mania ini sangat positif untuk perkembangan channel admin. Namun karena ada satu atau dua hal akhirnya admin tidak bisa ya sob, tidak bisa memenuhi saran dari sobat balap mania ini. Karena saran yang diberikan adalah tentang narasi yang admin sampaikan di video-video admin ya sob. Karena di akhir-akhir ini memang admin membuat narasi video admin dengan menampilkan wajah dibandingkan seperti sebelum admin ya, sebelum admin pertama kali menggunakan narasi untuk menjelaskan tentang penampilan pembalap-balap Indonesia di ajang balapan Asia, kemudian ajang balapan Eropa hingga ajang balapan Grand Prix ya sob. Dimana pertama kali ketika admin membahas itu tentang Veda, dan di situ admin tidak menampilkan wajah sama sekali ya sob, hanya menampilkan footage dan juga beberapa video serta foto-foto ya tentang Veda yang akhirnya admin berikan narasi. Namun ternyata sob, ketika sudah berjalan beberapa video, sudah berjalan cukup lama ya tentang video yang admin bahas mengenai pembalap-pembalap muda Indonesia, pembalap Indonesia yang berkiprah di ajang balapan internasional ya sob, ternyata di beberapa video admin tersebut ada masalah terkait copyright yang sudah ditentukan oleh platform ini sob, platform YouTube dan juga beberapa platform yang admin gunakan untuk memberikan informasi tentang pembalap-pembalap Indonesia di ajang balapan internasional, Asia hingga tingkatan Grand Prix. Nah, jadi pada saat itu ya sob, akhirnya admin memutuskan untuk merubah konsep di konten admin, di video-video admin. Karena masalah copyright ini sangat sensitif ya sob. Admin mengembangkan channel ini cukup lama sob. Mungkin channel ini sudah ada lebih kurang mungkin 6 atau 7 tahunan, tetapi admin baru mulai fokus membahas tentang pembalap-pembalap Indonesia ini sekitar 3 tahunan ya sob, 3 tahunan atau lebih lah admin membahas tentang pembalap Indonesia. Itu juga ketika admin membahas tentang Veda, itu baru mulai boomingnya admin membahas tentang pembalap Indonesia di ajang balapan tingkatan nasional. Sebelumnya admin sering juga membahas tentang balapan, tetapi lebih kepada balapan nasional ya sob. Nah, ketika Veda mulai booming, mulai viral lah pada saat itu ya sob, akhirnya admin tidak pernah terpikir juga ya ingin memberikan
membuat konten, membuat video, memberikan narasi, kemudian hanya mengumpulkan footage dan kemudian admin jadikan video. Dan bahkan pada saat itu ada yang mengatakan admin meniru salah satu channel dengan membuat video yang hampir serupa. Padahal saat itu admin sama sekali sob tidak tahu menahu bahwa bisa membuat video yang seperti ini. Pada saat itu admin hanya senang ketika melihat pembalap Indonesia ini bisa tampil baik di ajang balapan Asia, yang pada saat itu kita melihat ada Veda Ega Pratama yang tampil sangat impresif di ajang balapan Asia, dan akhirnya admin tergerak untuk membuat video tentang pembahasan tentang Veda pada saat itu, dan akhirnya video tersebut cukup booming dan cukup banyak ditonton, dan akhirnya admin keterusan ya sob membuat video ini pembahasan tentang pembalap-pembalap Indonesia, karena memang juga admin sangat memperhatikan pembalap Indonesia dan juga admin sangat berharap ya sob pembalap Indonesia bisa sampai ke ajang balapan MotoGP, ke kelas utamanya, ke kelas paling tingginya ya sob. Jadi ketika melihat ada pembalap-pembalap Indonesia yang bisa menunjukkan performa yang sangat impresif, di situ admin sangat tergerak untuk memberikan informasi kepada sobat-sobat balap mania semuanya. Namun ternyata ketika admin membuat konten seperti ini ya sob, terjadi masalah di masalah copyrightnya ya sob, seperti yang admin katakan tadi. Pada awalnya sebelum admin mempublish, admin pastinya sudah memperhatikan masalah copyright ini. Namun ternyata dari pihak platform ini ternyata membuat aturan, mungkin ada update aturannya ya sob. Akhirnya di beberapa video admin yang lama, bahkan ini video bukan yang baru tetapi video yang lama ya sob, yang sebelumnya tidak ada masalah dengan copyrightnya, ternyata dipermasalahkanlah masalah copyrightnya ini sob, dan akhirnya hampir saja channel admin ini di-ban secara permanen. Tentu saja di situ admin sangat ketakutan ya sob, karena untuk membangun channel ini tidaklah mudah kalau menurut admin, apalagi admin bukan berasal dari orang yang cukup dikenal, cukup familiar ya dari pihak-pihak di Indonesia lah ya sob. Admin ini bukanlah orang yang dikenal, jadi admin ini benar-benar memulainya dari nol. Oleh karena itu ketika mendapatkan email bahwa channel admin akan di-ban secara permanen, admin cukup panik pada saat itu sob. Dan ternyata ini berkaitan dengan video-video lama admin ya sob, yang admin gunakan narasinya hanya menggunakan footage, dan akhirnya admin putuskan, admin merubah konsepnya dengan memberikan penjelasan, menampilkan wajah admin dan memberikan sedikit footage sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan oleh platform YouTube ataupun platform lainnya yang admin gunakan, sesuai dengan ketentuan yang mereka tetapkan ya sob. Nah, jadi harapan admin semoga kedepannya tidak ada masalah lagi terkait copyright ini kalau admin sudah membuat konsep yang seperti ini. Oleh karena itu tadi admin sangat berterima kasih tentang saran yang diberikan oleh sobat balamania untuk tentunya untuk perkembangan channel admin ya. Namun sayangnya karena masalah yang admin sebutkan tadi ya sob, akhirnya konsepnya memang admin saat ini ya seperti ini. Admin harus menjaga channel admin ini agar bisa terus berkembang sob, karena memang dari sini juga admin berusaha untuk bisa sangat senang lah admin di channel ini karena memberikan sesuatu yang admin sukai juga ya sob, karena admin sudah sejak lama sangat memperhatikan pembalap-pembalap muda Indonesia, bahkan bukan hanya pembalap muda Indonesia sob, tetapi pembalap dari Asia Tenggara. Admin sangat memperhatikan, terutama dari dua negara ya, Indonesia dan juga Malaysia. Ini admin sangat memperhatikan pembalap-pembalap muda yang memiliki potensi untuk balapan di ajang balapan Grand Prix hingga balapan tingkat dunianya sob. Jadi sekali lagi admin mohon maaf kepada sobat balamania yang sudah memberikan saran tersebut, karena admin tidak bisa memenuhi sarannya. Namun semoga saja sobat bisa memahami atas penjelasan admin ini, karena admin sangat sayang sekali dengan channel ini dan juga sangat sayang sekali dengan sobat-sobat balamania yang sudah membuat channel ini semakin berkembang ya. Dari yang admin susah mendapatkan 1000 subscriber, yang akhirnya sekarang admin sudah hampir menyentuh 10.000 subscriber sob. Walaupun masih sulit ini, jalannya masih tipis-tipis ya sob, namun admin yakin insya Allah dengan dukungan sobat-sobat balamania semuanya, hal tersebut bisa tercapai sob. Oke sob, kita lanjut lagi ya. Nah, kita bahas lagi mengenai Mario Aji, di mana tadi admin bilang untuk penampilan Mario Aji itu tidaklah buruk sob di ronde kedua di sirkuit Termas de Rio Hondo di Argentina, Brazil. Namun memang penampilannya ini sedikit membuat kecewa, bahkan dari manajer Honda tim Asia yaitu Hiroshi Aoyama yang mengatakan penampilan Mario Aji dan juga Yuki Kuni kemarin sedikit meninggalkan kekecewaan, karena Mario Aji sebenarnya memiliki peluang untuk finish di posisi 10 besar. Namun yang dikecewakan dari Hiroshi Aoyama bukanlah performa dari Mario Aji ya sob,
hanya saja keberuntungan dan juga hasil akhir yang didapatkan oleh Mario Aji. Sedangkan Yuki Kuni, kalau menurut Hiroshi Aoyama, dari Yuki Kuni mungkin membutuhkan penyesuaian yang lebih lagi dan peningkatan yang lebih banyak lagi di kelas Moto2 ya sob. Karena dari segi kecepatan, Yuki Kuni sebenarnya memiliki kecepatan yang lebih baik dari pembalap lain di levelnya sob. Dan sayangnya Yuki Kuni tidak bisa memanfaatkan kecepatan tersebut untuk memaksimalkan braking serta overtaking. Nah, Yuki Kuni ini masih lemah dari segi overtaking dan juga pengeremannya sob, brakingnya sob. Oleh karena itu, kata Hiroshi Aoyama, masih banyak waktu lagi di musim balap 2025 ini. Semoga saja kedua pembalap di kelas Moto2, yaitu Yuki Kuni dan juga Mario Aji ya sob, kedepannya bisa mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Dan kini mereka sedang fokus untuk menatap ronde ketiga yang akan dilaksanakan di Amerika. Jadi nantinya akan dilaksanakan di sirkuit Amerika lagi di ronde ketiganya. Semoga saja ini sirkuitnya cukup besar ya sob. Semoga saja nanti Mario Aji dan juga Yuki Kuni bisa mendapatkan hasil akhir yang maksimal, dan tentu saja bisa bikin senyum untuk menghadapi ronde selanjutnya sob. Oke, jadi kita bahas ke Mario Aji dulu ya sob. Kalau menurut admin, kuncinya untuk Mario Aji kemarin adalah pada saat startnya sob, pada saat memulai balapan. Nah, pada saat memulai balapan kemarin, ternyata Mario Aji ini keteteran, kedodoran. Nah, Mario Aji ini kan startnya dari posisi ke-13 sob. Seandainya pada saat itu Mario Aji bisa mendapatkan start yang bagus, bisa melakukan start yang bagus, kemungkinan besar Mario Aji langsung bisa merangsek ke posisi 11 ataupun 10 besar. Namun sayangnya, nah kita lihat ini ya sob, posisi Mario Aji pada saat melakukan start. Nah ini dia sob, posisi Mario Aji itu ketika melakukan start. Mario Aji yang start dari posisi ke-13, ketika memasuki tikungan ke-1, posisinya ini di bagian dalam. Nah Mario Aji ini cukup di bagian dalam ya sob, posisinya ini cukup dalam di racing line-nya, dan banyak pembalap yang mengambil racing line dari bagian luarnya sob. Oleh karena itu, ketika memasuki tikungan ke-1, pembalap yang di luar langsung bisa melakukan akselerasi untuk melakukan mid corner ya di tikungan ke-1 ini dengan lebih cepat, sehingga Mario Aji posisinya ini tertutupi dengan pembalap di bagian luarnya sob, dan susah untuk mengambil alih satu ataupun dua posisi di depannya. Bahkan Mario Aji pada saat itu harus mundur beberapa posisi ke posisi 14 atau 15 ya sob, kalau tidak salah admin. Nah, dari jalannya balapan tersebut, sebenarnya dari lap by lap Mario Aji ini sudah coba improve, dan memang akhirnya Mario Aji berhasil hampir masuk ke posisi 11. Pada saat balapan itu sudah memasuki lap ke-10 ke atas ya, Mario Aji sudah hampir masuk ke posisi 11, dimana Mario Aji konsisten di posisi 12. Nah, di lap ke-13 nya itu admin masih melihat, masih ada ini sob, nama Mario Aji di lap ke-13 pada saat balapan ini dimulai ya. Dari balapan dimulai, admin lihat nama Mario Aji masih ada di posisi ke-12 nya ketika balapan menjalani lap ke-13. Tetapi setelahnya sob, ketika balapan sudah memasuki lap ke-15, di situ admin tidak melihat lagi nama Mario Aji di lapboardnya ya sob, tidak ada lagi ini nama Mario Aji di sini. Posisi 12-nya diisi oleh Izan Guevara. Dan ternyata setelah dikonfirmasi, setelah balapannya ya sob, Mario Aji mengkonfirmasi pada saat lap 13 atau 14 ya, Mario Aji melakukan kesalahan di tikungan ke-1. Nah inilah yang menurut admin yang harus diperhatikan lagi oleh Mario Aji, karena chief mekanik dari Mario Aji sempat memberikan masukan ya kepada Mario Aji pada saat dia melakukan tes di JRS. Karena pada saat tes di JRS, Mario Aji ini mencatatkan waktu di posisi 10 besar. Tetapi karena Mario Aji terlalu emosi dan juga egois, akhirnya Mario Aji terjatuh. Nah, menurut admin hampir serupa ini sob kejadian di sirkuit Termas di Rio Hondo di Argentina, di mana Mario Aji sudah masuk posisi 12, dan mungkin Mario Aji ini terlalu emosi dan egois, ingin segera masuk ke posisi 10 ya sob. Akhirnya pada saat itu Mario Aji kehilangan konsentrasi, dan di tikungan ke-1 Mario Aji terlambat melakukan pengereman yang menyebabkan Mario Aji ini melebar, dan ketika ingin masuk kembali ke dalam racing line, Mario Aji malah low side yang membuat dirinya terjatuh. Sangat disayangkan ya sob, akhirnya Mario Aji terjatuh. Namun ini pasti akan menjadi evaluasi yang sangat penting dari Mario Aji, karena dari catatan waktu dan juga performa Mario Aji untuk bisa melakukan overtake dan juga defense pada saat mempertahankan posisinya untuk memperebutkan posisi 10 besar, Mario Aji sudah melakukannya dengan cukup baik sob. Oke sob, kita akan lihat bagaimana hasil balapan ya sob, hasil balapan di sirkuit Termas di Rio Hondo di Argentina, di mana pembalap yang berhasil memenangkan balapan kali ini diraih oleh Jack Dixon
dengan Bos Churo. Kemudian posisi keduanya adalah Manuel Gonzalez yang sebelumnya posisi ke-1 ya di ronde pertamanya. Kali ini Manuel Gonzalez podium kedua. Podium ketiganya adalah Celestina Vietti dengan Bos Churo. Jadi di podium 1, 2, dan 3 hanya Manuel Gonzalez pembalap yang menggunakan motor Kalexop. Sementara itu rekan satu tim dari Mario Aji yaitu Yuki Kuni finish di posisi ke-23. Dari 24 pembalap yang berhasil finish di sirkuit Termas de Rio Hondo di Argentina, Brasil kemarin sob. Catatan waktu tempuhnya itu 35 menit ya untuk semua pembalap di ajang balapan kemarin di sirkuit Termas de Rio Hondo di Argentina sob. Oke sob, jadi begitulah untuk hasil balapannya ya, hasil balapan dari Mario Aji di sirkuit Termas de Rio Hondo di Argentina kemarin. Kalau menurut admin sebenarnya performa Mario Aji ini sudah menunjukkan performa yang positif dari sesi pre-practice, kemudian practice dan juga kualifikasi. Bahkan Mario Aji untuk kedua kalinya bisa lolos lagi ke kualifikasi kedua. Namun sayangnya Mario Aji harus menelan hasil yang buruk di saat balapannya. Semoga saja Mario Aji bisa melakukan evaluasi yang sangat positif ya sob. Walaupun terjatuh kemarin di Termas de Rio Hondo, semoga saja Mario Aji bisa mengambil hikmah dan juga berkah dari saat ia terjatuh kemarin. Evaluasi apa yang harus diambil saat menghadapi ronde ketiga nanti di Amerika sob. Oke sob, jadi mungkin itu saja ya untuk pembahasan admin di video kali ini mengenai Mario Aji, pembalap muda Indonesia. Minggu depan ini ada pembalap Indonesia lainnya nih sob di ajang balapan dunia tetapi di Super Sport. Dan ini pasti juga banyak sobat-sobat balapannya yang menantikannya ya sob, yaitu penampilan dari Aldi Satya Mahendra di ajang balapan dunia Super Sport. Bukan 600 ya, tetapi ajang balapan dunia Super Sport saja. Admin masih sering salah, kadang admin bilangnya Super Sport 600 padahal sekarang namanya udah Super Sport saja sob. Oke sob, jadi itu saja ya pembahasan untuk admin di video kali ini. Insya Allah admin akan membahas lebih lanjut lagi mengenai pembalap Indonesia lainnya. Dan minggu depan akan ada Aldi ya, balapan di Portimao, Portugal di Super Sport. Kita dukung lagi untuk pembalap Indonesia di ajang balapan dunia. Yang kali ini minggu depan adalah penampilan dari Aldi. Dan kita masih menunggu untuk penampilan dari Veda dan juga Ramadipa di ajang balapan Junior GP serta Red Bull MotoGP Rookie Cup. Sekian dulu dari admin sob di pembahasan kali ini. Apabila ada kesalahan di dalam penyampaian admin di video kali ini, admin mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena admin adalah tempatnya kesalahan, sedangkan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata admin ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam balap mania.